Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Karunia dengan NIM 124 70 50 127. Pada video ini, saya akan mereview sebuah buku sirah Nabawiyah yang sangat terkenal dan banyak dijadikan rujukan akademik, yaitu buku sirah Nabawiyah atau Ar-Rahiq Al-Maktum, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Penulis buku ini adalah seorang ulama muslim yang memiliki latar belakang keilmuan hadis dan sejarah Islam. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar dengan ketebalan sekitar 740 halaman. Karya ini juga pernah meraih juara pertama lomba penulisan sirah nabawiyah tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami di Mekah, sehingga kredibilitasnya ilmiahnya sangat diakui. Nah, tujuan utama penulisan buku ini bukan sekedar menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk menyajikan perjalanan hidup beliau secara ilmiah, objektif, dan sistematis. Penulis berusaha menyusun peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, dan riwayat para ulama klasik, serta menghindari kisah-kisah lemah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga edukatif dan akademis. Nah, pada bagian awal buku, penulis menguraikan kondisi Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab saat itu berada dalam masa jahiliyah yang ditandai dengan penyembahan berhala, fanatisme kesukuan, perangan tanpa henti, serta ketidakadilan sosial. Perempuan tidak memiliki kedudukan yang layak, bahkan praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup masih terjadi. Namun, penulis juga menjelaskan bahwa bangsa Arab memiliki kelebihan seperti keberanian loyalitas dan kemampuan bahasa yang tinggi. Kondisi inilah yang menjadi latar penting untuk memahami betapa besar perubahan yang dibawa oleh Islam. Nah, yang pertama ada nasab kelahiran dan masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW lahir di Mekah pada tahun Gajah dari keluarga Bani Hashim, salah satu kabilah terpandang di Quraisy. Ayah beliau Abdullah itu wafat sebelum Rasulullah SAW lahir, dan ibunya Aminah wafat ketika beliau masih berusia 6 tahun. Penulis menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tumbuh sebagai yatim, namun berada dalam penjagaan Allah. Beliau diasuh oleh Halimah Asyadiyah dan kemudian oleh kakeknya serta pamannya itu Abu Thalib. Sejak muda, Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia, hingga mendapat gelar Al-Amin. Selanjutnya ada masa kenabian dan dakwah Mekah di Mekah. Pada usia 40 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini menjadi awal diutusnya beliau sebagai nabi dan rasul. Dakwah Islam dimulai secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian dilanjutkan secara terang-terangan. Penulis menguraikan bahwa dakwah tauhid mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy karena dianggap mengancam tradisi dan kekuasaan mereka. Bentuk penentangan yang dialami sangat beragam, mulai dari ejekan, intimidasi, boikot ekonomi, hingga penyiksaan fisik terhadap para sahabat seperti Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir. Meski menghadapi tekanan berat, Rasulullah SAW tetap sabar, konsisten, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nah, selanjutnya ada hijrah ke Madinah dan pembentukan negara Islam. Hijrah ke Madinah merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam. Di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat Islam yang dilandaskan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Penulis menjelaskan secara rinci tentang piagam Madinah yang menjadi dasar hukum dan tata kelola masyarakat Madinah. Piagam ini menjamin hak dan kewajiban seluruh warga, termasuk kaum Yahudi dan non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi, tapi juga negarawan dan
pemimpin yang visioner. Nah, buku ini membahas beberapa peperangan penting seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Penulis menekankan bahwa peperangan dalam Islam tidak bertujuan untuk penindasan, melainkan sebagai bentuk pembelaan diri dan mempertahankan kebebasan beragama. Strategi perang Rasulullah SAW, prinsip musyawarah, serta etika dalam peperangan dijelaskan secara objektif dan mendalam. Selanjutnya ada Fathu Makkah. Nah, peristiwa Fathu Makkah menjadi puncak kemenangan dalam Islam. Eh, Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kerendahan hati dan tanpa tumpahan darah. Beliau memberikan pengampun kepada orang-orang sebelumnya yang memusuhi dan menyakiti beliau. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati dalam Islam adalah kemenangan akhlak dan moral. Nah, menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan pesan-pesan penting tentang salat, amanah, dan persatuan umat. Wafatnya Rasulullah menjadi duka dalam bagi kaum muslim, namun ajaran dan teladan beliau tetap hidup hingga hari ini. Nah, kelebihan buku ini terletak pada kelengkapan isi, kejelasan sumber, serta penyajian yang utuh dan sistematis. Buku ini sangat cocok dijadikan rujukan akademik maupun bacaan umum. Nah, kekurangannya, buku ini cukup tebal sehingga membutuhkan waktu dan konsisten untuk memahaminya secara menyeluruh. Secara keseluruhan, Usyirah Nabawiyah karya Syekh Syafii Rahman Al-Mubarakpuri, terbitan Pustaka Al-Kausar, dengan ketebalan sekitar 740 halaman, merupakan karya penting dalam memahami kehidupan Rasulullah SAW secara historis, spiritual, dan kontekstual. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah, tetapi juga menghadirkan teladan hidup yang relevan sepanjang zaman. Demikian review buku Sirah Nabawiyah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pemahaman serta kecintaan kita terhadap Rasulullah. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.